Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajrin, wali kelas 6. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, dengan berdoa tersebut semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan pembelajaran menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mempelajari bilangan bulat, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran garis bilangan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita adalah bilangan bulat. Nah, pembelajaran kita sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa itu bilangan bulat dan bagaimana cara mengerjakan bilangan bulat dengan menggunakan muatan listrik. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung atau operasi bilangan bulat dengan menggunakan ini namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan karena kita mengetahui bilangan bulat itu terdiri dari angka 0, bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, yang perlu kalian ingat dalam garis bilangan ini, bilangan positif, nah ini positif arahnya ke kanan, ke sini. Nah, arahnya ke kanan. Ini positif, pasti positif. Kalau untuk bilangan negatif arahnya ke kiri. Nah, ini yang perlu kalian ingat dulu untuk sebagai dasarnya. Kalau bilangan positif ke kanan, kalau bilangan negatif ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk memahami lebih. Sekarang nomor 1, 2 ditambah 5. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya dengan garis bilangan. Yang perlu kalian ingat dalam penjumlahan ataupun pengurangan, siswa harus selalu menempatkan posisi bilangan itu di angka 0. Ini angka 0 masuk ke angka 2. Nah, di sini angka 0 masuk ke angka 2. 2 langkah ke kanan karena positif. 1, 2. Nah, di sini sekarang sama dengan angka 2 ditambah 5. Karena 5 ini bilangan positif, berarti arahnya ke kanan. Tambah lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya berada di angka atau bilangan 7. Berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2 atau contoh soal nomor 2. Di sini ada negatif 5 dikurang negatif 9 sama dengan berapa? Nah, yang selalu kalian ingat pembelajaran kita terdahulu atau sebelumnya, bila ada dua tanda, ini ada negatif sama negatif, maka harus kita selesaikan atau kita rubah menjadi satu tanda. Karena ada negatif sama negatif, maka akhirnya tandanya menjadi positif. Nah, jadinya negatif 5 ditambah 9 sama dengan berapa? Nah, setelah sudah kita sederhanakan seperti ini, kita masuk ke garis bilangan. Di sini ada negatif 5. Kita awali atau selalu diawali dengan angka 0. Karena ini negatif, maka arahnya ke kiri. Negatif 5 atau 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada di posisi negatif 5 ditambah 9. Karena ini bilangannya positif, maka arahnya ke kanan. Nah, berbalik arah. Jadi ditambah 9 berarti 9 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka terakhir berada di posisi 4. Nah, di sini posisi 4. Jadi negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4 positif. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan. Nah, di sini ada tersedia media garis bilangan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 7 ditambah negatif 10 sama dengan berapa? Ini angkanya 7 ditambah negatif 10. Nah, karena ada dua tanda, maka harus kita sederhanakan menjadi satu tanda. Menjadi karena ada positif dan negatif, maka menjadi tandanya negatif. Menjadi 7 dikurang 10. Nah, masuk kita ke garis bilangannya. Selalu diingat angka
harus berada tetap di angka 0 yang di awal, itu langkah pertama. Jadi karena 7 positif maka arahnya ke kanan. Kita geser ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berada di posisi 7 positif. Setelah itu kurang 10 atau negatif 10. Karena negatif maka arahnya menjadi ke kiri atau berbalik arah. Kita geser sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka hasilnya berada di posisi 3 negatif. Sehingga 7 dikurang 10 hasilnya adalah 3 negatif. Untuk contoh soal nomor 2, di situ ada negatif 4 dikurang 8 sama dengan berapa? Nah, langsung saja kita masuk ke garis bilangan. Nah, karena negatif 4 maka arahnya harus ke kiri. Jadi kita geser 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Setelah itu negatif 4 dikurang 8 sama dengan berapa? Karena itu negatif 8 maka arahnya juga ke kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya berada di posisi negatif 12. Sehingga negatif 4 dikurang 8 adalah negatif 12. Untuk soal nomor 3, 5 ditambah negatif 6 dikurang 5 sama dengan berapa? Nah, karena ada 2 tanda maka kita sederhanakan menjadi 1 tanda, menjadi 5 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan berapa? Langsung saja kita masuk ke media garis bilangan. 5 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan berapa? Karena 5 itu adalah bilangan positif maka hasilnya arahnya ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita mulai dari angka 0 sebanyak 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berada di posisi angka atau bilangan 5. Sekarang dikurang 6. Karena 6 adalah bilangan negatif maka bergeser ke arah kiri sebanyak 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berada di posisi atau angka bilangan negatif 1. Karena negatif 5 maka harus bergeser lagi ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya berada di bilangan atau angka negatif 6. Jadi 5 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya Bapak ingin bercerita suatu cerita. Bapak Aldi berada di posisi diam. Nah, setelah itu Bapak Aldi berjalan ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Setelah beberapa saat Bapak Aldi berbalik arah ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Berada di posisi manakah Bapak Aldi? Nah, sekarang kita masuk ke media garis bilangan. Yang pertama kita ketahui Bapak Aldi berada di posisi diam atau berada di angka 0. Setelah itu Bapak Aldi berjalan ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Nah, berarti kita geser sebanyak 5 langkah ke kanan atau ke bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti Bapak Aldi sekarang berada di posisi angka 5. Setelah itu ceritanya menjelaskan bahwa Bapak Aldi berbalik arah ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Nah, kita geser lagi Bapak Aldi ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berada di posisi atau angka berapa Bapak Aldi sekarang? Kita lihat Bapak Aldi berada di posisi atau angka bilangan 2. Nah, seperti itu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, selalu diingat dalam garis bilangan
anak-anak selalu berada atau menempatkan posisi awal itu selalu di angka 0. Yang kedua, yang selalu kalian ingat, untuk sebelah kanan, sebelah sini. Nah, di sini kalau sebelah kanan ini bilangannya positif dan semakin ke kanan itu adalah bilangannya semakin besar. Contohnya di sini ada 0, ke kanan menjadi angka atau bilangan 1, semakin ke kanan lagi 2, 3, nah dan seterusnya itu semakin lebih besar. Sedangkan untuk sebelah kiri, arahnya sebelah kiri di sebelah sini, bilangan itu adalah bilangan negatif dan semakin ke kiri semakin kecil. Nah, selalu diingatlah semakin ke kiri itu semakin kecil. Selanjutnya, kalau ada 2 tanda itu selalu kalian harus sederhanakan atau kalian rubah menjadi 1 tanda. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.